Iya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini kita bersyukur ya atas tuntunan Tuhan kita dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Khotbah saya masih seputar konteks tentang Roh Kudus, bagaimana hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, kita baca dulu Galatia pasal yang kelima. Kita baca kembali ayat ini sebagaimana apa yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu ya. Kita lihat Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 25. Saudari Baby minta tolong nonton pembacaan ini. Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, saudara, bahwa Roh Kudus itu sesuatu hal yang penting bagi kita. Seperti apa yang sudah saya katakan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus, karena dengan hadirnya Roh Kudus maka kita dapat luput dari keinginan daging kita, yang artinya bahwa kita bisa hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena satu-satunya jalan supaya kita terluput dari keinginan daging, yaitu kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga bagi anak-anak Tuhan Roh Kudus itu bahkan setiap manifestasinya, yaitu karyanya, bahkan kepenuhannya, itu menjadi begitu penting bagi kita orang-orang percaya. Untuk apa kita memiliki Roh Kudus tetapi kita tidak mau hidup di dalam tuntunannya, dan dia tidak berkarya memenuhi kehidupan kita. Nah, selain kita butuh Roh Kudus, maka perlu kita juga untuk hidup di dalam tuntunannya. Karena dengan jelas Paulus mengingatkan terus kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan kita pagi hari ini, bahwa keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Kalau kita mau hidup di dua keinginan ini, mungkin kita tidak akan bisa melakukan apa. Karena keinginan daging itu resikonya tinggi, saudara Paulus bilang kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah jika kita hidup di dalam keinginan daging. Tetapi kita hidup menurut keinginan roh, yaitu kita hidup dalam tuntunan roh, maka kita akan bisa melihat pewarisan kerajaan Allah itu akan diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus akan berkarya. Nah, pagi hari ini bagaimana supaya kita dapat dituntun dengan roh? Bagaimana supaya kita dapat hidup menurut tuntunan roh? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Nah, tokoh-tokoh Alkitab, terlebih jemaat mula-mula, memberikan atau meninggalkan teladan bagi kita.
bagaimana mereka hidup di dalam tuntunan roh. Bagaimana Roh Kudus menguasai mereka sehingga mereka hidup menurut maunya Roh Kudus. Apakah jemaat mula-mula para rasul-rasul itu tidak memiliki keinginan daging? Punya. Tetapi mereka berhasil menguasai keinginan daging dan menekan keinginan daging, dan mereka memberi diri dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, jemaat mula-mula atau para rasul-rasul meninggalkan teladan yang baik, yang jelas bagi kita. Bagaimana hidup menurut tuntunan dan keinginan Roh Kudus ya. Mungkin tidak semua yang saya sampaikan, kita lihat saja satu tokoh yaitu Petrus ya. Coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ya. Rasul Petrus adalah rasul atau orang yang hidup dengan keadaan mengikut Yesus di dua keadaan yang berbeda. Mulai dari Yesus hadir secara jasmani, sehingga penyertaannya itu penyertaan secara jasmani. Petrus menyaksikan, melihat, bahkan mengalami bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana kehidupan mereka yang mengikuti Yesus. Ya, bagaimana mereka lihat Yesus, ya, ditekan habis-habisan, sehingga klimaksnya sepertinya ya status menjadi murid Yesus ini menjadi kuat bagi Petrus, sehingga Petrus mau melakukan apa saja. Sehingga klimaksnya dia harus membela Yesus, tetapi pada akhirnya dia mengalami sebuah keadaan di mana dia harus menyangkal Yesus. Tidak hanya berhenti ya, kalau kita melihat sejarah Petrus, sampai kepada keadaan Roh Kudus sudah dicurahkan. Bagaimana Petrus ya menjadi penggerak utama dari para rasul-rasul, yang tadinya dia takut, dia sangkal Yesus, tetapi begitu Roh Kudus sudah dicurahkan, dia menjadi pemberita Injil yang berani. Nah, kita lihat pengalaman Petrus itu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Bagaimana hidup dituntun dengan Roh Kudus ya. Ayat 11 mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ada satu hal bagaimana supaya kita dapat hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Petrus mengalami hal ini, dan ini pengalaman dari Petrus, yaitu dengan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Jauhkan diri, bukan membuang, tapi menjauhkan. Kalau membuang tidak mungkin, karena namanya keinginan daging akan selalu menyertai kita selama kita menempati kehidupan jasmani ini. Tetapi kita bisa melawannya dengan menjauhkan diri dari keinginan daging, bisa. Karena ada pilihan lain, yaitu kita menuruti keinginan roh. Tidak hanya menjauhkan diri dari keinginan daging supaya kita dapat dituntun oleh Roh Kudus. Ayat 12 Petrus bilang, milikilah cara hidup yang baik. Nah, ini penting saudara.
Milikilah cara hidup. Saudara sudah meninggalkan keinginan dagingmu. Sudah berjuang, berusaha tinggalkan keinginan daging. Nah sekarang Petrus bilang, lakukanlah yang baik. Nyatakanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Yaitu dengan mengikuti keinginan-keinginan Roh Kudus. Karena demikian, maka kita punya peluang untuk hidup di dalam tuntunan Roh. Memang saudara, perlu kita akui ya, seringkali perbuatan baik itu bukan kita tidak mau lakukan ya. Kalau namanya perbuatan baik, kalau ditanya apakah engkau mau melakukannya, semua orang akan berkata iya. Kalau berbuat jahat, oh no. Tapi kenapa kita tidak dapat lakukan? Karena kita tidak punya daya. Kita tidak ada daya. Kita kehilangan kuasa atau kemampuan atau kekuatan untuk melakukannya. Sepertinya tidak ada power untuk melakukan perbuatan baik itu. Contoh saja ya, hal-hal kecil soal berbohong ya. Berbohong itu seringkali kita lakukan karena kita seperti dihadapkan dengan sebuah untung rugi. Kalau saya mau jujur saya rugi, kalau saya mau berbohong saya untung. Nah, karena kita cenderung untuk mencari untung, kita berbohong. Itu contoh kecil saja misalkan. Kenapa kita bisa mengikuti keinginan daging itu? Kenapa kita tidak mampu untuk melawannya? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita kehilangan daya. Sehingga keinginan Roh Kudus, perbuatan baik itu kita tidak lakukan. Kenapa keinginan Roh atau perbuatan baik itu kita tidak mampu lakukan? Bukan kita tidak ada Roh Kudus, bukan kita tidak memiliki Roh Kudus, tetapi pengaruh daging, pengaruh keinginan daging lebih kuat dari pengaruh keinginan Roh. Kenapa bisa lebih kuat? Kenapa pengaruh keinginan Roh bisa lemah? Karena kurangnya pergaulan kita dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus ada, tapi Roh Kudus tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kita saat kita diperhadapkan dengan sebuah dilema, mau berbuat baik atau jahat. Kalau Roh Kudus lebih kuat pengaruhnya, maka kita akan bisa kalahkan keinginan daging itu. Tapi yang penting bagaimana Roh Kudus bisa lebih mempengaruhi kehidupan kita, menguasai kita, sehingga pengaruhnya itu lebih kuat dari keinginan daging. Nah, ini menjadi hal yang utama saudara. Petrus membagi hal ini karena Petrus mengalami. Kita baca terus ayat 12 ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, orang jahat, orang tidak bermoral, mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Perbuatan yang baik ini adalah buah dari Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita, dan kita mau dituntun dengan Roh Kudus. Itu buah, itu manifestasi. Nah, ternyata saudara akan menjadi lebih sempurna manifestasi Roh Kudus, yaitu perbuatan baik, jika disertai dengan tekanan. Petrus ambil sini fitnah, ini tekanan. Jika ada tekanan, kalau kita pelajari jemaat mula-mula itu hidup di dalam tekanan. Bahkan Yesus sendiri pun hidup secara jasmani di dunia ini itu selalu ada tekanan. Kehidupannya kehidupan yang penuh dengan tekanan. Baik Yesus secara pribadi maupun jemaat mula-mula mengalami tekanan yang luar biasa. Kalau soal fitnah itu bagi
Petrus itu hal yang kecil. Bahkan Petrus pernah dicaci maki, ditolak, diludahi, bahkan dipukul, dianiaya, dipenjara. Bahkan kalau kita lihat ya, jemaat mula-mula yang lainnya, Stefanus sampai harus mati, dianiaya. Itu tekanan. Nah, bagi kita yang mau dituntun oleh Roh Kudus, perbuatan baik itu akan lebih muncul, akan lebih kelihatan manifestasinya kalau ada tekanan. Kalau disertai dengan tekanan. Karena Ayub bilang begini ya dalam kitab Ayub, karena ia tahu jalan hidupku. Ini pengalaman Ayub. Kalau saudara lihat di Ayub 23 itu ayat 10. Seandainya ia menguji aku akan muncul ya seperti emas. Aku akan muncul. Manifestasi roh itu akan muncul. Pengalaman-pengalaman yang bisa disaksikan ya, tidak hanya selain rasul-rasul Paulus, Petrus, jemaat mula-mula, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada sekarang ini kita mendengar kesaksian-kesaksian mereka ya. Mereka mengalami tekanan tapi mereka lebih kuat di dalam Tuhan. Kalau mendengar kesaksian jemaat-jemaat mula dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup. Tapi karena mereka belajar untuk dituntun Roh Kudus, pergumulan itu tidak melemahkan mereka. Justru semakin muncul ya, semakin terlihat manifestasi Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Banyak orang saudara yang mengalami tekanan-tekanan luar biasa. Bukan berarti saya juga ya menyampaikan firman ini kemudian saya tidak mengalami. Saya pun mengalami tekanan yang luar biasa. Tidak sedikit tekanan ya. Sebagai hamba Tuhan saya bisa melihat ya. Selepas saya menjadi gembala ini, di silih berganti tekanan itu datang. Bahkan yang berat bagi kami ya, saat mulai Billy sakit, tekanannya itu luar biasa. Tapi kami bisa melihat pertolongan Tuhan. Saat saya punya kaki patah, ini tekanan luar biasa. Saya bisa melihat pertolongan Tuhan, saya melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Bahkan sampai saat ini, hari-hari ini ya, kalau mungkin ada sebagian jemaat tahu ya, ini beredar pesan-pesan WA yang sepertinya memfitnah kami ya. Saya maupun ya istri saya apalagi ya. Karena banyak telepon yang masuk ya. Bro Den, ini ada begini, ada pesan WA begini tentang Bro Den, apalagi Sis Ebi ya, dari luar jemaat ya, hubungi kami. Jadi kami mengalami ini, dan kali ini yang sehingga saya baca ayat ini, memang benar ini yang harus dialami. Fitnah itu ya. Jadi fitnah itu datang kalau saya mau bersaksi ya, bahkan ibu gembala sendiri ya bisa merasakan ya, seperti dalam fitnah itu kami atau bahkan ibu gembala melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya, hal-hal yang tidak pantas sebagai seorang hamba Tuhan. Telepon masuk tapi saya hanya jawab, tidak usah, tenang saja. Memang secara manusia bukan berarti kami robot, kami tidak merasa ini. Kami rasa ya, bahkan ibu gembala pun sedih ya. Biasa kami di kamar berdua ya, kami saling menguatkan, saya menghibur ya. Istri saya ya, dia sedih ya. Bukan takut ya, bukan takut tapi sedih hatinya ya. Kalau namanya takut ya itu berbeda ya, itu lain ceritanya ya. Karena kalau orang berbuat dosa itu pasti diiringi dengan ketakutan, karena dosa dan ketakutan itu tidak bisa lepas.
Takutan itu manifestasi dari dosa, ya. Kami sedih, ya, mendengar fitnahan itu. Bahkan ada yang telepon, ya. Oh, segala rupa, Buden, balas, harus klarifikasi. Tidak perlu, saya katakan. Cara yang terbaik menghadapi tekanan itu yaitu dengan menunjukkan perbuatan baik. Itu klarifikasi yang paling hebat. Tidak perlu heboh di medsos, tidak perlu. Bahkan ada seseorang yang dari luar jemaat kita, ya, dia telepon saya, bahkan mungkin dia sudah terpengaruh, dia percaya, ya, dia percaya dengan fitnah itu. Saya hanya katakan, ya, bro, lihat saja, ya, apakah kami atau lebih istri saya memiliki perilaku buruk seperti itu. Perilaku hari-hari kami, cara hidup hari-hari kami seperti itu, lihat saja. Kalau mau cari tahu, silakan cari tahu, siapa-siapa yang istri saya dekat dengan mereka, cari tahu saja. Apakah cara hidup kami, perilaku hari-hari kami seperti yang difitnahkan itu. Saya tidak mau cari membenarkan diri. Nah, sehingga sekali saya hiburkan istri saya, ya, saya bilang sudah, saya bilang, dia biasa menangis, sedih dengan dengar di fitnahan itu. Saya bilang, itu kalau untuk Yesus itu dengan jemaat mula-mula fitnah itu kecil. Saya bilang pada dia, kecil itu makanan ringan kalau untuk mereka, ya. Orang bilang itu kalau makan itu cuma snack itu belum makanan berat itu kalau fitnah itu. Kecil. Kita tidak mengalami seperti jemaat mula-mula alami harus dianiaya. Jadi tenang dan berdoa, ya, kita biasa ya kata-kata dengan tinggal tenang dan percaya di situ terdapat kekuatanmu, ya. Tenang. Ada yang telepon saya, "Buden harus balas, harus begini. Saya bilang tidak perlu. Cara membalasnya yaitu dengan menunjukkan perbuatan yang baik. Karena Petrus katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, orang jahat, orang tidak bermoral, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Nah, itu cara yang terbaik. Bagaimana kita anak-anak Tuhan menunjukkan perbuatan baik. Dan tidak usah persalahkan dengan keadaan. Ada masalah, ada pergumulan, tidak usah persalahkan itu. Jalani hidup itu. Karena tekanan itu akan memunculkan kita menjadi pribadi yang dituntun dengan Roh Kudus. Emas itu akan semakin murni kalau ditekan habis-habisan dengan panas, dengan api. Semakin api yang besar, suhu derajat yang panas menekan emas itu, maka semakin muncul kemurnian emas itu. Nah, kita belajar, saudara, ya, bagaimana kita mau hidup dituntun Roh Kudus. Pergumulan itu adalah alat untuk memunculkan keinginan-keinginan roh. Bagaimana kita akan dikatakan bahwa kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu penyabar, ya, keinginan roh, sabar, murah hati. Kalau kita tidak mengalami tekanan. Dan kami pun melihat, ya, mengalami, saudara, bahwa semakin ditekan, ya, kami belajar untuk tetap hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga ada seseorang datang kepada saya, ya, bercerita, ya, tentang isu yang disebarkan itu. Saya hanya katakan, ya, ini bagian dari pelayanan kami. Saya tidak persalahkan siapa-siapa, tetapi saya katakan ini bagian dari pelayanan kami. Kalau kami alami itu, berarti kami belajar hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan berarti kami sudah sempurna, tidak, saya katakan. Masih terlalu banyak kekurangan kami. Masih terlalu banyak keterbatasan kami. Kalau mau dicari celah, pasti akan ditemukan.
Tapi bagaimana membawa hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, yaitu dengan menghindari keinginan daging dan menerima segala tekanan hidup, sehingga muncullah keinginan Roh Kudus itu. Dan di sana kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus itu. Kita belajar saudara dari jemaat mula-mula, dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada banyak tokoh Alkitab yang memberikan teladan yang baik. Bagaimana hidup mereka ya, sama seperti Ayub. Ayub mengakui bahwa Tuhan yang tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, seandainya pergumulan itu datang, persoalan itu datang, masalah hidup datang, Ayub katakan itu akan membuat ya aku akan timbul seperti emas. Nah, pagi hari ini saudara, menjelang siang ini, kita belajar ya, supaya kita hidup ini dituntun Roh Kudus. Kalau pakai kekuatan daging tidak akan bisa. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus satu-satunya yaitu berserah kepada Tuhan. Menjauhi keinginan-keinginan daging yang menyesatkan. Dan mulai perlahan-lahan menyatakan perbuatan baik itu. Kalau saudara menemukan tekanan hidup, menemukan masalah hidup, persoalan hidup, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, pergumulan sakit penyakit, mari lihatlah itu sebagai alat sarana Tuhan untuk membuat kita timbul seperti emas, untuk membuat keinginan roh itu akan lebih bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Karena itu satu-satunya cara untuk mengalahkan keinginan daging dan memunculkan keinginan roh. Perlu ada tekanan daging. Perlu ada tekanan daging. Ya. Dianiaya, disiksa secara daging sakit. Difitnah sakit. Tetapi itu satu-satunya cara tuh. Kalau hanya sebatas mau-maunya saja, oh sudah saya tidak mau lagi buat dosa. Pasti dihadapkan dengan dilema, pilihan. Karena kita hanya melihat itu dengan enteng, pasti kita akan terikuti dengan keinginan-keinginan daging kita. Tapi kalau kita berserah dan kita melihat pergumulan itu sebagai satu bentuk dia memanifestasikan keinginan roh, maka kita akan mampu mengalahkan keinginan daging itu. Karena namanya melawan keinginan daging, kalau tidak mau disakiti tidak bisa saudara. Saya tidak mau lagi menuruti keinginan daging, tapi saya tidak mau disakiti. Oh tidak bisa. Tidak mau kalah itu keinginan daging. Saya tidak mau ditipu. Saya tidak mau difitnah. Saya tidak mau dianiaya. Saya tidak mau dipenjara. Saya tidak mau dipukul. Tidak bisa saudara. Karena itu hanya satu-satunya cara. Kita luput dari keinginan daging dan kita ada dalam keinginan roh. Hanya itu satu-satunya cara, yaitu tekanan. Tekanan akan memunculkan kita keinginan roh. Tekanan akan membuat kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena dengan tekanan itu, di sana kita akan mempermuliakan Tuhan. Kita belajar dari Ayub. Kita belajar dari Rasul Petrus. Jemaat mula-mula semakin ditekan, mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Iman mereka semakin kokoh, persekutuan mereka semakin erat. Mereka tidak terpecah belahkan, mereka semakin kuat bererat, saling bergandengan tangan, saling menopang, tidak terpecah belah. Karena mereka tahu tekanan itu datang untuk membuat mereka lebih kuat dalam Tuhan. Nah, kita belajar pagi hari ini saudara. Kita belajar pagi hari ini supaya kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ada masalah, ada pergumulan. Tapi Tuhan tidak biarkan kita. Dia akan menolong kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita renung.